Tetapi harta yang pernah kau keluarkan untuk menolong orang lain, insya Allah jadi apa? Dan itu adalah jejak-jejak yang mengantarkan kita ke kampung asal kita. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman, ya. Wa khusira li Sulaimana junuduhu. Ini ada kata-kata jun, dan diterjemahkan dalam bahasa agama adalah jin. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman itu tentara dari jin. Pakai tentara lagi. Padahal junuduhu itu artinya kekuatannya. Kekuatan yang tersembunyi di dalam. Sekarang saya mau tanya, di dalam diri Bapak Ibu ada kekuatan? Kenapa ada kekuatan dalam diri Bapak Ibu? Kenapa? Di situ ada kekayaan? Ada keluasan? Ada kesabaran? Ada kasih sayang? Ada cinta? Ada kelembutan? Kenapa? Junuduhu itu sesungguhnya sesuatu yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia. Jadi bukan hanya pada diri Sulaiman, dalam diri Bapak Ibu juga ada junuduhu, ada satu kekuatan yang tersembunyi. Makanya mengerikan kalau cerita Candi Borobudur selalu saja dikaitkan dengan aspek-aspek yang tidak masuk akal. Katanya dulu Candi Borobudur itu dibangun oleh jin. Betul nggak? Pantesan Candi Borobudur asalnya diberi julukan 7 keajaiban dunia, dan tiba-tiba dibatalkan, tidak termasuk keajaiban dunia. Mungkin penyebabnya gara-gara banyak orang yang bilang Candi Borobudur dibuat oleh jin. Mungkin, dugaan saya begitu. Kayak nyampe ke UNESCO. Oh, ternyata Candi Borobudur dibikin oleh jin. Coret aja. Jadi dicoret. Padahal dulu sudah masuk 7 keajaiban dunia. Kita salah memahami. Sebetulnya ada suatu kekuatan peradaban, kecerdasan yang dipakai oleh generasi waktu itu untuk membangun Candi Borobudur sehebat itu tanpa semen. Dan kekuatan itu menurut saya adalah kekuatan Sang Maha Kuat, Al-Qawi, yang ada pada diri-diri manusia pada saat itu, yang diizinkan untuk keluar. Oke, kalau sekarang saya mau tanya, kenapa kita suka meremehkan diri kita sendiri? Kenapa kita suka melemahkan diri kita sendiri? Bukankah dalam diri kita ada Al-Qawi, Dia yang Maha Kuat? Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi kan jadi bahasa Indonesia. Qawi, jadi apa? Enggak langsung ke bahasa Indonesia, ke Padang dulu. Qawi kalau di Padang jadi kue. Qawi, kue. Jadi kuat. Ada yang kuat dalam diri kita? Ada nggak yang maha kuat pada diri kita? Oke, kenapa kita suka lemah? Kenapa? Ayo. Karena suka bilang suka bilang belum Coba kalau ngajiin sudah sampai ternyata aku bersamamu ya Allah. Izinkan kekuatannya muncul dalam dirimu, izinkan Dia berkuasa dalam dirimu. Kau akan menjadi orang yang kuat. Kelemahan itu adalah dari pikiranmu. Kelemahan itu adalah dari kelemahanmu sendiri yang tidak mengizinkan Dia yang Maha Kuat untuk bangkit dalam dirimu. Itu. Wa khusira li Sulaimana junuduhu minal jin wal ins
wat-thairi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman dari satu kekuatannya yang ada dari dalam, juga manusia dan juga burung. Lalu mereka diatur dalam suatu barisan. Ini kan kelihatannya jin itu lain, manusia lain, burung juga lain. Jadi katanya diangkatnya candi itu sama burung hudhud. Surat Nabi Sulaiman pun diantarkan sama burung hudhud. Memang di relief Candi Borobudur ada gambar burung. Tapi ingat, di ayat berikutnya cerita tentang burung bukan seperti itu. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, hatta ida atau ala wadin namli namal sembut. Jadi wadini namli wadin namli sering diartikan lembah semut. Di mana lembah semut? Ya, lembah semut ada dalam dirimu. Makanya surat An-Naml nomornya juga 27. Ngerti? Jadi tali temalinya hebat. Bilang apa sekarang? Oh. Sudah lama bilang baru. Dulu begitu dengar An-Naml semut, udah semut aja. Padahal di sini tidak ada cerita tentang beternak semut misalkan. Jual beli semut misalkan, nggak ada. An-Naml itu cerita Sulaiman, Daud, cerita Bani Israel paling banyak. Jadi kalau kita tidak lihat kontekstualnya, esensinya, kita kehilangan makna. Sehingga kitab suci ini bisa menyesatkan kalau tidak ada yang memandu cara membacanya. Karena saya bilang tadi, agama itu jalan, kitab suci adalah petunjuk jalan, guru-guru suci adalah penuntun jalan, supaya kita tidak salah menafsirkan tanda-tanda yang ada dalam kitab suci. Kalau gitu saya mau tanya, percaya nggak kalau semua agama yang ada di dunia ini adalah jalan? Percaya? Oke. Tidak perlu kita membenci orang lain yang beda jalan. Karena tujuan semua agama adalah sama, pulang ke kampung asal. Sekarang saya mau tanya, percaya nggak kalau semua kitab suci di dalamnya adalah petunjuk jalan? Jadi kalian nggak usah membenci ya yang beda kitab sucinya. Untuk menjadi sukses itu tidak usah membenci orang lain. Untuk menjadi sukses itu bina saja dirimu sendiri. Rusa, tahu rusa? Ada tanduknya, panjang-panjang, runcing. Harimau, tidak ada tanduknya, cuma punya gigi saja, gigi taring. Rusa itu setiap hari dia itu selalu saling menanduk dengan siapa? Dengan teman-temannya. Pernah nggak ke kebun binatang? Kayaknya belum pernah ke kebun binatang. Udah, nanti ke Taman Safari deh. Lihat di Taman Safari itu rusa itu saling menanduk. Kalau bahasa Sundanya eleg, ya, herei. Dengan apa? Untuk apa kira-kira? Untuk menguatkan tanduknya. Bukan untuk menakut-nakuti harimau, bukan. Karena rusa sadar dia tidak bisa mengubah harimau. Yang dia bisa lakukan adalah mengubah dirinya sendiri menjadi kuat. Paham? Tidak usah mengubah keyakinan orang lain. Tingkatkan saja kualitas keyakinanmu menjadi tambah baik. Ngapain sibuk-sibuk? Paham maksud saya? Oke, kalau semua agama adalah jalan, kalau semua kitab suci adalah petunjuk jalan,
berarti semua guru-guru suci pasti sudah terbebas dari semua ikatan tentang jalan, dan tidak pernah mengatakan jalanku jauh lebih baik daripada jalanmu, lalu mencemooh dengan bilang Kalau orang sudah mencapai situ, kotaknya hilang nggak? Hilang nggak kotaknya? Hilang kotaknya. Begitu kotaknya hilang kan bulat. Lucu ya, baru saja pulang haji, habis bikin buletan di Ka'bah, pulang ke sini masih pakai kotak. Ada yang kotaknya Persib, Persija, apalagi sepak bola apa? Ya kalau sepak bola harus pakai kotak. Berkompetisi. Kita tidak perlu berkompetisi dengan siapapun untuk menjadi hebat. Karena semua orang di sekitar kita yang berbeda, bukan untuk dijadikan kompetitor, tetapi kita disuruh untuk belajar menerima perbedaan dengan kelapangan dan toleransi. Di situ sebetulnya letaknya agama. Kalau sudah di titik itu, tidak ada lagi orang yang perlu takut dengan keyakinan apapun. Mau bikin rumah ibadah apapun silahkan, tidak usah saling mengganggu. Yang terjadi sekarang atas nama Tuhan, kita melarang orang lain bikin rumah ibadah karena kita mengatakan jalanku yang terbaik, tetapi akhlaknya tidak menunjukkan kelembutan. Padahal puncaknya agama adalah akhlak. Disitulah toleransi diletakkan. Masih ingat kalian pernah mengucapkan, aku berjanji akan mencurahkan rasa toleransi. Toleransi itu kemampuan untuk menerima perbedaan apa adanya tanpa memaksakan kehendak pada siapapun. Baik, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 19. Maka dia tersenyum, ya, dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi. Masukkan aku ke dalam rahmat-Mu dan ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Oh, ini luar biasa. Di sini ada solihin. Siapa solihin? Orang yang mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah cara untuk mengantarkan kita kepada Allah. Nyampe nggak ke lubang itu? Nyampe. Oh, doanya luar biasa. Ayo baca doa ini. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Catat. Doa siapa ini? Doa siapa ini? Ya, doa semut. Siapa yang berdoa? Semut. Jadi yang belum bisa jadi semut gak boleh berdoa. Ini hanya untuk yang sudah bisa jadi semut, yang sudah bisa masuk ke dalam lubang, sudah tahu lubangnya. Begitu dia masuk lubang, dapat apa dia? Dapat nikmat. Makanya dia tidak mau ya menjadi orang yang kufur nikmat. Makanya doanya kan Robbi auzi'ni. Ya kan? Tuhanku auzi'ni, tambahkan kepadaku kemampuan an ashkura, untuk mensyukuri nikmatakallati, nikmat yang Kau anugerahkan padaku. Kalau di Quran ada kata-kata nikmat, tidak ada kaitannya dengan urusan duniawi. Nikmat yang di sini adalah nikmat yang dirasakan olehmu saat sedang berada di lembah semut. Yo, sering-seringlah di situ, indah, nyaman. Ada sahabat kita
sudah diberikan ilmu itu 2 kali. Tetapi tidak merasakan dan menyaksikan apa-apa. Hati-hati. Ya. Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Masukkanlah dengan rahmatmu aku ke dalam golongan orang-orang abdi-abdi yang sholihin, abdi-abdi yang bisa menjalankan amal soleh. Oke, saya minta doa ini direkam, diamalkan. Doa yang sangat luar biasa. Mari kita baca sekali lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Insyaallah kalian akan selalu berada di lembah semut yang indah. Dan kalian akan selalu mendapatkan tambahan nikmat. Dan selamanya akan menjadi abdi-abdi Allah yang solihin. Kalau sudah solihin berikutnya akan jadi syuhada. Kalau sudah syuhada berikutnya jadi siddiqin. Kalau sudah jadi siddiqin, membenarkan sesuatu karena bisa membuktikan dengan pengalamannya, itulah yang disebut dengan sekaum dengan para nabi. Maka dia akan menjadi sekaum dengan para nabi, para rasul, dan guru-guru suci yang sudah sampai dalam pencariannya kepada Allah. Yang sudah mencapai titik kebodohan, yang sudah tidak bicara lagi, yang sudah tidak menjelaskan lagi tentang yang dialaminya. Diam. Itu yang disebut dengan diam adalah emas. Baik, pengajian kita hari ini sederhana, ingin mengubah jadi sederhana. Tetapi perlu upaya yang sungguh-sungguh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.